Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kontestasi pemilihan presiden makin panas saja. Para pendukung capres pun ramai-ramai membuat organisasi relawan agar bakal calon presiden yang diusungnya bisa memenangkan kontestasi politik tahun depan. Sudah ada 3 calon presiden yang menyatakan diri untuk maju di Pilpres tahun depan. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang sekarang sedang disorot akibat dari perubahan perilakunya yang lebih alim, lebih santun dibanding saat dulu Prabowo Subianto ikut pemilihan calon presiden. Memang Prabowo Subianto pernah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi itu semua berakhir dengan kekalahan. Baru pada kekalahan kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto untuk ikut sama-sama membangun bangsa Indonesia. Alih-alih menjadi negarawan dan tokoh bangsa, Prabowo Subianto sepertinya masih ngebet untuk bisa menjadi presiden Indonesia. Terbukti, dia mendekati Presiden Joko Widodo untuk menduplikat cara dan perilaku Jokowi, sehingga muncul kesan Prabowo lebih Jokowi dari Jokowi. Ini sangat aneh, di mana dulu Prabowo Subianto yang tegas dan otoriter, bahkan sangat keras terhadap pemerintahan Joko Widodo. Apakah ini kamuflase? Masyarakat sendiri yang bisa melihatnya. Begitupun di kalangan relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Sebut saja Joman atau Jokowi Mania dan Projo yang dulu pernah sukses mengantarkan Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Mereka akhirnya diganjar dengan jabatan dan kekuasaan untuk para petingginya. Niat awal yang semula tanpa pamrih dan tidak mengejar jabatan seketika sirna saat benefit jabatan mengkilap di depan mata. Petinggi Jokowi Mania, misalnya Emmanuel Ebenezer atau Noel, pernah menjadi komisaris BUMN. Walaupun ya karena kinerjanya lagi dia dipecat. Bahkan Noel sempat membela Munarman yang saat itu sangat identik dengan kaum radikalis. Lalu ada Budi Ari, pentolan pro Jokowi atau Projo. Nasib Budi Ari lebih bagus dari Noel. Dia diberikan jabatan Wakil Menteri Desa di Kabinet Jokowi. Ini menjadikan relawan ada di ring 1 Presiden Jokowi. Saat Presiden Jokowi di penghujung jabatan, mereka mulai sibuk mencari tempat bersandar baru. Contoh Projo dengan dalih musyawarah rakyat yang mengatasnamakan rakyat. Mereka mengusulkan nama-nama yang sebenarnya kita pasti akan tahu kemana arahnya, kemana arah dukungannya. Pasti ya Prabowo Subianto. Calon presiden dari Partai Gerindra. Dengan dalih tegak lurus dengan Jokowi, Projo mulai bermain penggiringan opini. Seakan Presiden Joko Widodo merestui Prabowo Subianto untuk menjadi presiden pilihannya. Padahal Budi Ari melihat yang paling gampang membagikan kue kekuasaan ya Prabowo. Terbukti saat Gerindra yang tadinya oposisi Jokowi
masuk menjadi koalisi pemerintahan, menteri-menteri dari Gerindra memberikan jatah jabatan dan proyek kepada pengikutnya yang loyal. Contoh saja, ada food estate atau ketahanan pangan. Program besar Joko Widodo untuk mengimplementasikan berdikarinya Presiden Soekarno itu dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Alhasil, food estate di Kalimantan Tengah gagal total. Kementerian Pertahanan menggandeng PT Agrinas sebagai pelaksana proyek yang memang perusahaan ini adalah perusahaan orang-orang dekat Prabowo Subianto. Siapa yang dicaci maki setelah semua gagal oleh oposisi? Ya Jokowi lagi. Tapi akibat Budi Ari melihat ada gemerlap dunia di Prabowo, mungkin dia membisikkan yang bagus-bagus ke Jokowi. Karena mereka tahu beralih ke Ganjar Pranowo bukan sesuatu yang menguntungkan. Bukan hanya relawan, partai-partai pun banyak yang gamang karena masih menimbang untung ruginya. Contoh, ada Golkar, PAN, PSI, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk PSI, partai ini yang memang semula mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden, tetapi karena takut kehilangan image baik di masyarakat saat masalah Piala Dunia U20 lalu, mulai mereka mencari aman. Bahkan mereka ingin mengalihkan dukungannya saat itu. Tersisa Ganjar Pranowo, Spartan yang militan, serta Partai PDI Perjuangan yang menaunginya. Karena politik PSI ini menjadikan PSI semakin jauh dengan PDI Perjuangan. Tidak mau kehilangan muka, lagi-lagi alasan tegak lurus dengan Jokowi dimainkan. Bahkan kader PSI, seorang Ade Armando, berusaha menyerang Partai PDI Perjuangan dengan mengkritik kebijakan-kebijakan PDI Perjuangan. Bang Ade, ini adalah politik. Silahkan Anda urus partai Anda sendiri, PSI. Yang katanya menarik dukungan dari Ganjar Pranowo. Politik ini juga tidak bisa bersikap naif. Di satu sisi, Ade Armando dan Partai PSI butuh Ganjar Pranowo. Di sisi lain, merasa besar dengan menyerang PDI Perjuangan. Politik tidak bisa seenaknya saja. Karena ada hati yang terluka atau hati pernah terluka saat seorang Ganjar Pranowo, Spartan, dan PDI Perjuangan melawan cacian, makian dari para pendukung sepak bola seluruh Indonesia. Karena apa? Karena menjaga konstitusi Indonesia, PSI dan Ade Armando memalingkan muka dengan dalih menjaga perasaan maniak sepak bola Indonesia. Padahal Anda tahu itu melanggar konstitusi Indonesia. Politik tidak bisa seenaknya dan tidak bisa naik. Kita akan bertemu lagi di tampol-tampol berikutnya. Salam tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.